kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan Bang Hotman sama Pura Ninja sangat amat ricu, harusnya diberi sanksi agar. Baru pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia, pengadilan yang kita junjung tinggi, pengadilan yang kita hormati, dimaki-maki oleh salah satu pengacara. Dia melakukan sikapnya yang anarkis, dia melakukan sikap yang tidak layak dilihat, seperti preman. Apalagi yang paling kontroversi adalah ada salah satu pengacara yang sampai naik meja sidang. Ini jelas loh, ini jelas telah mencoreng marwah dan wibawa pengadilan. Profesi advokat atau profesi pengacara itu kan terkenal dengan profesinya yang terhormat, profesinya yang mulia, officium nobile. Dalam prakteknya ya berdebat, adu gagasan, adu argumen, bukan seperti preman. Inilah akibatnya kalau ada salah satu pengacara yang pernah diberhentikan diterima lagi oleh organisasi advokat lagi. Jadi pesan saya di sini adalah siapapun itu pengacara, siapapun itu dimanapun itu yang pernah diberhentikan secara tidak terhormat oleh organisasi advokatnya, jangan lagi diterima oleh organisasi advokat lainnya lagi. Dan saya menghimbau kepada Mahkamah Agung, yang mulia Ketua Mahkamah Agung, untuk tidak memberikan izin atau dicabut izinnya dan tidak boleh beracara di seluruh Indonesia dan dimanapun itu. Dan kepada pengacara yang sampai naik ke meja sidang, itu jelas loh, sudah menghina pengadilan, dan saya juga menghimbau agar dia juga segera dicabut izinnya dan tidak boleh beracara di seluruh Indonesia, dimanapun itu. Menurut saya ya, tadinya sidang daripada Bang Hotman ini sama Bang Rasman ini ya tertutup aja gitu loh. Jadi tidak ada yang tahu semua warga atau rakyat Indonesia, terkhususnya kami para netizen gitu loh ya kan. Nah, nggak usah diberitakan gitu loh, tetapi mungkin sudah diatur sedemikian rupa. Saya pikir tadinya ya karena lagi marak-maraknya pagar laut, terus tiba-tiba ada lagi gas 3 kilo ya. Nah sekarang booming lagi nih si Bang Hotman sama Bang Rasman. Tapi kalau dia tertutup ya, kita nggak ada bahan ya para netizen ya, sehingga nambah follower gitu ya netizen ya. Bang Hotman mungkin pinter ya, dia ngerasa kayak ini tuh di persidangan apalagi disorot oleh kamera. Jadi kayak dia ya santai aja, meskipun dia dihadang-hadang, ditunjuk-tunjuk, disalahkan dan bla 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 yang terjadi, dia mencoba untuk tetap tenang, tetap nggak mau terbawa emosi, apalagi melawan, karena hal tersebut bisa berdampak buruk pada image-nya dia gitu loh. Apalagi di sini dia itu sebagai pelapor, ingat ya, pelapor, korban, saksi itu dilindungi undang-undang, dan mereka memang harus dilindungi, terutama di dalam persidangan. Aduh, Rasman nih gue jadi malu deh. Dulu tuh hampir aja ya gue jadi klien elu di kasusnya Vanessa Angel, yang waktu itu ada pencemaran nama baik ya kan. Dan untungnya nggak pernah tuh gue sempet bikin surat kuasa buat si Rasman ini. Waktu itu gue dikenalinnya sama Marissa Ica. Terus nggak tahu kenapa pokoknya sempet press conference, minta press conference mulu ya kan. Sampai pernah tuh gue ke rumahnya Rasman nih untuk press conference. Dan waktu itu ada biaya juga buat wartawan. Iya, gue ngeluarin uang buat wartawan juga berapa kali lah gitu. Curhat nih si Rasman, kesel banget sama Bang Hotman karena ngerasa dia di-cut sebagai lawyernya Dr. Richard Lee kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu pas mau press conference kasusnya gue yang sama penyanyi dangdut itu, dia malah curhat sama gue soal Bang Hotman. Jadi kayak udah dendam lama ya, tapi itu mah urusan sama Hotman ya, Rasman. Dendam ya. Lama. Gue ngeliat lu kesini makin gak bener, makin gak respect. Itu di persidangan loh, tempat yang paling harus kita hormati, kita respect, kita punya tata krama di dalam persidangan. Mau hakimnya bagaimana kek, nggak pantas lagi
lu teriak koruptor gitu. Emang lu ada bukti si hakim koruptor? Kok bisa lu gebrak meja? Udah gitu anak buah lu yang katanya pengacara lu juga, Firdaus, naik ke atas meja. Kok bisa begitu? Pakai baju pula, toga itu. Semuanya bener-bener menunjukkan SDM rendah menurut gue. Nggak punya etika, nggak punya tata krama. Sangat disayangkan banget. Bayangin aja ya kalau lu bisa begitu tuh. Belum aja sidang dimulai, lu marah-marah gara-gara lu ngotot minta di live-in buat di TikTok. Oh my god, gue nggak ngebayang kalau emang bener-bener bisa live TikTok. Kayak apa carut marutnya. Bu Hakim, terima kasih banyak udah dilarang nggak usah live, karena kita nggak akan pernah tahu spontanitas dari orang-orang kayak gitu bakalan seperti apa. Bayangin live ditonton sama semua orang termasuk anak-anak. Semua bisa nonton kalau udah live TikTok ya kan. Nggak ada, ibarat katanya nggak ada filter apapun gitu. Nggak bisa diedit atau disensor, nggak bisa. Bahaya. Makanya Bu Hakim udah feeling tuh pasti, makanya nggak diizinin kan live. Ternyata kayak kelakuannya kayak begitu. Belum live aja udah sampai begitu, megang bahunya Bang Hotman. Itu tidak etis sama sekali. Orang menyentuh bagian privasi tubuh kita, sangat tidak etis. Terus naik ke atas meja, sangat tidak etis dengan pakaian toga, dan itu di ruang sidang dengan meja sidang yang harusnya kita hargai, kita hormati sebagai orang yang berpendidikan dan mempunyai title seorang pengacara. Ya. Jadi bagus sekali Bu Hakim tidak dikasih izin live, karena orang-orang seperti mereka ya, Rasman CS, kita nggak tahu reaksinya bakal seperti apa, spontanitasnya di live. Bahaya, temanya pun tema dewasa. Masuk TikTok lebih bahaya lagi. Tidak usah, mendingan sidang tertutup serapat-rapatnya. Tuh pendapatnya gue, Mamski. Ya, sorry ya, gue beneran deh nggak terima ngelihat persidangan di Indonesia seperti itu. Ini juga udah viral kemana-mana. Malu banget negara kita. Kok bisa ada lawyer, pengacara lompat naik ke atas meja pakai bajunya, toganya dia, terus hakimnya digebrak-gebrak mejanya, dibilang koruptor. Astagfirullahalazim. Malunya sama negara tetangga. Benahin deh, beneran deh, kalau kalian emang seorang pengacara, penegak hukum, jangan kayak gitu dong kelakuannya. Dicontoh sama generasi muda, harus punya rasa malu. Harus bisa pegang dong etikanya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang dewasa. Bang Hotman aja kalem, duduk, hormat, sopan. Biarpun Bang Hotman bling-blingnya jauh lebih berkilau daripada kalian semua tuh yang ada di situ, tapi masih bisa loh menahan emosi dengan tata krama yang tinggi. Nah itulah bedanya ya, jam terbang tinggi, beneran emang orang ada, sama nggak tahu kalian maunya live TikTok mulu. Lu jadi ini aja deh kayak gue, jadi itu host TikToker aja udah, gak usah jadi pengacara. Live aja TikTok, terjualan apa kek, helm kek, apa kek, daripada kayak begitu nyari minta live TikTok udah nyandu banget ya. Mau di live-in semuanya di TikTok, nggak semuanya bisa di live-in di TikTok, apalagi temanya tema yang dewasa kayak begitu. Apalagi nggak tahu reaksi lu bakal kayak apa di TikTok nanti, di live-in lagi. Ya Allah, dipandang sejuta mata. Anak-anak muda, generasi muda, belum anak-anak kecil. Enggak, bagus Bu Hakim, saya mah setuju. Ya, Bu Hakim, Pak Hakim, semuanya tuh saya setuju. Bang Hotman, saya salut dan respect Bang. You have class, you're an educated man. You have class and you're not their level at all. We can all see that. Sukses buat Bang Hotman ya. Mamski pokoknya dukung selalu Bang Hotman 1000%. Nah, menurut kalian gimana tuh netizen, teman-teman Mamski, follower Mamski di TikTok ini? Tanggapan kalian tentang sidangnya Bang Hotman dan Rasman yang carut marut tuh kemarin sampai naik meja, menurut kalian gimana tuh? Coba komen dong. Yuk, kita diskus di kolom komen yuk.